Olivier Giroud, bomber AC Milan itu tetap bahagia karena mengantarkan timnya menang. Dengan histeris, Olivier Giroud merayakan gol dengan melepas jersey miliknya. Alhasil ia mendapat kartu kuning kedua lantaran selebrasi golnya ke gawang Spezia. AC Milan bentrok dengan Spezia dalam lanjutan Liga Italia di San Siro Minggu 6 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Kemenangan atas Spezia membawa AC Milan ke posisi 2 klasemen sementara Serie A dengan 29 poin. Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Mohamed Salah menjadi penentu kemenangan The Reds lewat brace yang ia ciptakan. Laga berlangsung di London Minggu 6 November 2022. Pertama 3 poin membuat Liverpool naik ke urutan 8 klasemen sementara dengan 19 poin dari 13 laga. Sedangkan Tottenham turun ke posisi 4 dengan 26 poin dari 14 pertandingan. Manchester United tumbang di markas Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Inggris. Setan Merah kalah 1-3. Aston Villa versus MU tersaji di Villa Park pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu 6 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah dipimpin oleh Cristiano Ronaldo yang dipercaya menjadi kapten di laga ini. Kekalahan di markas Villa bikin MU tertahan di peringkat kelima dengan 23 angka. Manchester City kembali sukses berkat aksi Erling Haaland. Striker Norwegia itu mencetak gol kemenangan di menit akhir melawan Fulham. Haaland mendapat gol di masa injury time penalty. Penalti itu memastikan tuan rumah menang 2-1 meski bermain dengan 10 orang sejak menit ke-26 usai Joao Cancelo di kartu merah. Berakhir sudah duel Chelsea versus Arsenal di Stamford Bridge. Tim tamu The Gunners sukses mengalahkan tuan rumah The Blues dengan skor 1-0 di Stamford Bridge Minggu 6 November malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Gabriel Magalhaes. Hasil ini membuat Arsenal kembali memuncaki klasemen Liga Inggris. Gerard Pique tampil untuk terakhir kalinya di Camp Nou Minggu 6 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat sebagai pemain. Ketika Barcelona menang 2-0 atas Almeria, ia turun sebagai starter dan ditarik keluar pada menit ke-85. Laga ini memang menjadi laga perpisahan back 35 tahun tersebut setelah mengumumkan pensiun pada Jumat 4 November kemarin. Pique tampak emosional dan menitikkan air mata sembari berjalan keluar lapangan. Bermain di posisi back, Pique telah memenangi 30 trofi bersama Barcelona, termasuk diantaranya 3 gelar Liga Champions dan 8 juara Liga Spanyol. Hanya kalah dari Lionel Messi 35 dan Andres Iniesta 32. Dalam lanjutan Liga Jerman, 5 gol tercipta dalam laga Hertha Berlin versus Bayern Munich. Bayern Munich menang 3-2 atas Hertha Berlin. Hal ini membawa Bayern berada di puncak klasemen sementara. Gareth Bale sukses mengantarkan Los Angeles FC menjadi juara Major League Soccer 2022. Bintang Wolves itu mencetak gol krusial menjelang pertandingan berakhir. Bermain imbang 3-3 melawan Philadelphia Union di waktu normal. Akhirnya Los Angeles FC berhasil menang 3-0 lewat adu penalti. Ini merupakan gelar MLS pertama untuk Los Angeles FC sepanjang sejarah. Gelar tersebut melengkapi trofi Supporter Shield atau titel untuk pemilik poin tertinggi sepanjang musim milik anak asuhan Steve Cherundolo sebelum playoff MLS Cup 2022. Messi, Alejandro Garnacho mencuri panggung dengan bikin gol pertamanya buat Manchester United di Liga Eropa. Kata Paul Scholes, Garnacho lagi oke karena mungkin efek Lionel Messi. Ia berhasil mencetak gol sepotong wayang MU dan membuat MU menang di laga tersebut.
Garnacho juga merupakan pemain timnas Argentina. Lionel Messi diketahui jadi mentor para pemain muda Argentina. Alejandro Garnacho pun beruntung bisa setimnas bareng idolnya Messi di tim Tango dan setim sama idola lainnya Cristiano Ronaldo di MU. Valencia dikabarkan siap memboyong Donny van de Beek dari Manchester United pada Januari 2022 nanti. Sempat dipinjam ke Everton selama 1 musim ini Donny van de Beek disebut bisa saja bangkit. Pasalnya sekarang Manchester United dilatih oleh ex-pelatihnya di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Namun ternyata perkiraan itu meleset. Situasi jadi semakin sulit bagi Van de Beek karena ia mengalami cedera. Sehingga MU sudah kehilangan kesabaran dengan pemain tersebut. Klub La Liga Valencia dikabarkan siap menampungnya. Kabar tersebut diklaim oleh Todo Vikayes. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tertarik untuk memboyong Son Heung-min dari Tottenham. Musim 2021-2022 lalu jadi musim paling berkesan bagi Son di Premier League. Ia berhasil meraih penghargaan top skor. Son diklaim ingin memperkuat klub yang lebih besar. Kabar itu dirilis oleh Sport One. Dua klub besar Real Madrid dan PSG sudah santer dikabarkan ingin merekrutnya. Kabar terbaru Liverpool juga ikut bersaing untuk mendapatkannya pada Januari tahun depan. Di satu sisi Tottenham juga sudah membuka lampu hijau jika Son memang ingin keluar, mengingat usianya sudah 30 tahun dan tidak ingin kehilangan pemainnya tersebut cuma-cuma. Son diproyeksikan untuk menggantikan Firmino. Manchester United kembali dikabarkan meminati jasa Ousmane Dembélé. Setan Merah akan mencoba merekrut winger Barcelona itu di tahun 2023 nanti. Dilansir Air Nacional, Dembélé masih masuk radar Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Dembélé sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Musim ini Dembélé kembali tampil on fire. Kondisi finansial Barcelona yang belum kunjung membaik membuat peluang Manchester United untuk merekrutnya semakin terbuka lebar. Anthony menunjukkan aksi berputar dengan bola kala Manchester United melawan Sheriff Tiraspol. Bukannya menuai pujian malah membuatnya dikecam. Winger 22 tahun itu dihujani kecaman akibat aksi pamer skillnya pada menit ke-38 saat skor masih 0-0. Padahal bola umpannya malah keluar. Apalagi bola umpannya malah keluar lapangan. Kecaman datang dari legenda MU, Paul Scholes. Dia menilai Anthony seperti badut. Mantan pemain MU yang lain, Owen Hargreaves, juga mengomentari penampilan tersebut tidak layak dilakukan. Aksi individu perlu dilakukan bila memang hasilnya bisa terukur dan fungsional untuk tim, ungkapnya. 2 musim ditinggal Lionel Messi, Barcelona kepayahan di Liga Champions. Blaugrana selalu terjun ke Liga Eropa. Barcelona ditinggal Messi sejak musim panas tahun lalu. Pada musim 2021-2022, tahun pertama tanpa Messi di tim, Barcelona gagal lolos ke fase knockout. Barcelona cuma finish ketiga di grup E dan terdampar ke Liga Eropa. Tahun ini pun kejadian yang sama terulang kembali. Barca benar-benar bapuk tanpa Messi. Pablo Mari, bek Arsenal yang dipinjamkan ke Monza, menjadi korban perusukan. Pemain Spanyol itu dikabarkan akan menjalani operasi. Mari menjadi korban serangan orang tak dikenal di pusat perbelanjaan di Milan, Italia. Bek berusia 29 tahun itu ditusuk di bagian punggung. Saya hari ini beruntung sebab saya melihat orang tewas di depan saya, kata Pablo Mari. Total ada 5 orang yang menjadi korban perusukan tersebut, satunya dikabarkan tewas. Quique Setien curhat soal pesangonnya yang belum dibayarkan Barcelona. Alih-alih melunasi cicilan, Los Cos malah membeli pemain baru. Setien dipecat dari kursi pelatih Barcelona pada Agustus 2020. Pelatih Spanyol itu menganggur selama 2 tahun sebelum akhirnya menerima pinangan pelatih Villarreal baru-baru ini. Dalam sesi konferensi pers, Quique Setien tak hanya ditanya mengenai Villarreal, tapi juga seputar Barcelona. Pelatih 64 tahun tersebut belak-belakan menyebut pesangonnya belum dibayar Los Cos hingga saat ini, sebesar 4 juta pounds. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, ungkap PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB belum memberikan santunan apapun kepada korban tragedi Kanjuruhan. Itu terlansir dalam investigasinya. Laporan investigasi TGIPF sendiri telah diserahkan Presiden Jokowi. Santunan untuk korban Kanjuruhan sudah datang dari berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah pusat,
Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Malang serta Bank Jatim. Namun disayangkan PSSI dan PT LIB Malang belum memberikan santunan sepeser pun. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Walsh masih menunggu persetujuan Kemenkumham. PSSI berharap keduanya sudah bisa main di Piala AFF 2022. Keduanya sudah diurus naturalisasinya oleh PSSI. Bahkan sudah sempat ikut latihan timnas Indonesia sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi pada akhirnya keduanya gagal membela timnas Indonesia di kualifikasi. Pada perjalanannya mereka mendapat restu dari DPR RI untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Setelah persetujuan tersebut diharapkan mereka dapat bermain di Piala AFF akhir Desember mendatang. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.